Kristen tidak mengenal takdir. Saya pendeta Kristen Tan Honai dari Gereja Allah Gaifu. Dalam Bingkai Indonesia Pancasila, saya ingin memberi pencerahan. Kristen itu tidak mengenal takdir. Saya pendeta Kristen. Ya, emang ada Pak? Ngaku PDT tapi bukan Kristen? Ada. PDT pendeta itu melekat pada Kristen. Ya, kalau pendeta itu Kristen. Tritunggal itu bukan Kristen tapi ngaku-ngaku. Aku jadi PDT katanya. Lu PDT di Tritunggal apa Pak? Pendusta. Tritunggal tidak boleh menyebut dirinya aku pendeta. Nggak boleh. Kamu tidak berhak. Kamu bukan orang Kristen. Orang Kristen itu memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Nyebut pendeta tidak boleh. Nyebut Allah tidak boleh. Allah itu miliknya orang yang hidup kekal. Kamu kan jurusannya mati kekal. Kamu nggak boleh nyebut Allah. Kamu nggak boleh nyebut juru selamat. Kamu nggak boleh nyebut Yesus Kristus dan sebagainya. Kamu nggak boleh nyebut kitab suci, Alkitab. Alkitab itu miliknya Kristen. Kamu bukan Kristen. Tritunggal, kamu bukan Kristen. Tidak punya hak. Baik, saya akan menjelaskan tentang takdir. Ya, katanya nih ya, agama-agama dunia meyakini ada takdir katanya. Ya, para Allah dan para Tuhan agama-agama dunia diyakini menciptakan takdir. Manusia itu udah ditakdirkan. Kamu saya ciptakan nanti ke neraka ya. Kamu saya ciptakan nanti ke surga. Enggak cuman sampai situ. Para Tuhan, para Allah agama dunia juga menciptakan tokoh-tokoh jahat. Ngakunya Allahnya maha suci. Tapi kok menciptakan tokoh sosok yang maha jahat. Yaitu para Allah ini menciptakan iblis, menciptakan setan, menciptakan jin. Itu Allah cap apa ya Pak? Lah iya, itu sebabnya. Gitu. Ngakunya Allah kami maha suci Pak, kok yang diciptakan iblis? Maha suci kok menciptakan maha jahat loh. Menciptakan takdir loh. Lihat Kristen. Ya. Mazmur 22 ayat 10. Yesus Yahweh, Yesus Allah. Ya. Dulu disebut Yesus Yahweh. Ya, di era perjanjian baru Yesus Kristus. Kristus itu artinya Allah, ya, bukan yang diurapi. Kristus kan yang diurapi Pak, primitif itu. Diurapi itu waktu jadi manusia. Yesus roh itu Yesus Allah. Di dalam Mazmur 22 ayat 10, ya, semua manusia diciptakan apa? Settingan selamat sejak dalam kandungan. Mazmur 22 ayat 10, agama apapun, suku bangsa apapun ketika wanita hamil ya diberi roh kehidupan oleh Yesus pada saat janin usia 4 sampai 8 minggu, settingannya semua selamat. Lalu oleh kehendak bebas kedua orang tuanya, baru lahir owek-owek sudah dikumandangi. Baru lahir owek-owek sudah dikumandangi. Baru lahir owek-owek sudah, Bapak terima kasih ya, Tritunggal terima kasih. Baru lahir owek-owek, Bunda Ratu Surga terima kasih. Bukan karena takdir, tapi karena kehendak bebas manusia. Itu si bayi, si anak jadi fasik. Mazmur 58 ayat 3. Jadi menjadi fasik pendusta itu bukan karena ditakdirkan, tapi karena kehendak bebas. Nanti pada saat akil balik umur 12, itu si anak akan mengambil keputusan lanjut ikutin orang tua sebagai fasik atau mencari untuk kembali kepada settingan Allah. Saya termasuk yang tipe kedua. Ya, saya terlahir juga dikumandangi dulu. Ini Henry, kamu saya kumandangi, gitu ya.
Ya, dulu waktu saya lahir dikumandangi, ya loh. Maka sampai akhir balik ya 12-13 saya sudah mencari tahu, pengen kembali kepada settingan Allah, selamat masuk surga. Ya jadinya sekarang ini jadi orang Kristen. Jadi clear ya, tidak pernah ada takdir. Ya, itu Allah macam apa itu? Allah cap apa? Ya, seperti itu. Tapi ada yang ngaku-ngaku penceramah cuman modal bopeng, cuman modal tongos, cuman modal otak donki, mengatakan bahwa Allah itu sangat agung karena membuat takdir, katanya. Kristen tidak mengenal takdir. Yesus telah memilih kita sejak di dalam kandungan, dipilih untuk selamat, semuanya masuk surga. Kehendak bebas manusia memilih melawan Allah, fasik sejak di dalam kandungan. Sadarilah Yesus memilih semua selamat, hidup kekal pasti tidak akan binasa. Berbaliklah kepada segala rencananya, kita semua pasti akan masuk surga. Very clear, Kristen tidak mengenal takdir. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus. Haleluya, amin.